Materi Q dengan array berbeda dengan stack. Jadi kalau konsepnya stack kemarin adalah tumpukan, kalau Q ini diartikan sebagai konsep antrian. Nah, kalau stack bersifatnya LIFO, kalau Q sifatnya FIFO, yaitu first in, first out. Bedanya untuk Q dan stack, kalau stack adalah nilai yang terakhir masuk atau terakhir disimpan itu yang akan sebagai pertama kali nilai yang diambil atau dihapus. Sedangkan kalau untuk Q ini adalah nilai yang pertama kali masuk, jadi first in, nilai yang tersebut yang akan pertama kali keluar juga, first in, first out. Jadi konsepnya seperti antrian. Misalnya kalau orang antri, yang pertama kali, misalnya di sini digambarkan ada antrian loket ya, yang pertama kali antri, nah maka yang pertama kali juga akan keluar dari antrian. Berbeda kalau dengan stack itu berarti tumpukan. Kalau stack dari belakang, dari tailnya yang terakhir masuk, dia yang akan pertama kali keluar. Sedangkan kalau untuk Q yang pertama kali masuk, ini yang pertama kali keluar. Jadi berbeda konsepnya stack dan Q. Nah, kalau di Q ini nanti akan ada istilah DQ. DQ ini adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Kemudian antrian dapat digunakan menggunakan linear array atau circular array. Jadi konsepnya masih menggunakan array semua, stack juga dibuat dengan array, dan Q juga dibuat dengan array, tetapi kita mengatur struktur penyimpanan datanya. Nah, contohnya di sini, kalau stack tadi berupa tumpukan ya, dari atas ke bawah, kalau Q ini kita gambarkan sebagai suatu antrian, jadi dari kanan ke kiri. Nanti ada istilah head and tail. Head ini sebagai kepala, pertama kali indeks awal atau indeks 0, sedangkan tail ini sebagai ekornya. Nah, jadi terdapat satu buah pintu masuk di satu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya yang kita istilahkan dengan head dan tail. Di pintu masuk kita istilahkan sebagai head, sedangkan di pintu keluar kita istilahkan sebagai tail. Nah, di sini digambarkan juga menggunakan array. Contohnya di sini di mana panjang array-nya adalah length-nya 8 sehingga indeksnya dimulai dari 0 sampai 7. Nah, berbeda dengan stack, kalau stack kita perlu inisialisasi top, dan kemudian kalau untuk di Q kita perlu inisialisasi head dan tail-nya. Jadi operasi-operasi yang diperlukan untuk membangun suatu konsep Q adalah yang pertama inisialisasi, yaitu membuat head and tail dengan inisialisasinya adalah -1. Kalau di Q top-nya kita inisialisasi sebagai -1 bahwa menginisialisasikan tumpukannya kosong. Kalau di Q head dan tail-nya, jadi ujung nilai awal dan ujung nilai akhirnya kita inisialisasi -1. Nah, di sini antrian pertama kali adalah head, kemudian yang terakhir ini adalah tail. Nah, sama di Q juga ada fungsi isEmpty yang memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Jadi dengan memeriksa nilai tail-nya, jika nilai tail-nya masih -1, maka empty. Nah, itu antriannya masih kosong. Kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk pola antrian, elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Nah, jadi pergerakan antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Jadi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini head itu adalah nilai awal, diinisialisasi sebagai nilai untuk pintu masuk. Jadi tail ini akan mengikuti nilai indeks keberapa yang terisi. Jadi misalnya di sini indeks 0 terisi nilainya A, kemudian indeks 1 B,
indeks 2 C. Nah, baru terisi sampai indeks 2, maka tail akan selalu mengikuti. Tailnya sampai di mana? Tail 0, 1, 2. Di sini misalnya tail 2. Tail 2 di sini akan inisialisasi. Apakah nilai tailnya -1 atau tail 2, 3, 4 atau max dari panjang array-nya, misalnya tail 7. Jika di sini sudah tail 7, karena max-nya di sini adalah 8, maka di sini nanti sudah tidak ada antrian karena sudah penuh. Tapi kalau misalnya tail-nya di sini nilainya baru terisi di indeks 2, tail 2, nah maka masih ada antrian. Jadi masih bisa dimasukkan elemen baru. Jadi ketika kita akan menginisialisasi apakah masih ada antrian atau tidak, itu yang akan diperiksa adalah tail-nya, bukan head-nya, karena head akan tetap berada di nilai awal masuk di indeks 0. Nah, ini contohnya antrian kosong karena tail sama dengan -1. Ketika di sini tailnya masih nilainya -1, berarti belum ada indeks yang berisi elemen karena tailnya masih -1. Misalnya kalau di sini tailnya nilainya 0, berarti indeks ke 0 sudah ada isinya. Masih ada antrian yang bisa diisikan elemen, yaitu indeks 1, 2, sampai indeks 7. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi isFull. Nah, sama kalau isEmpty mengecek apakah masih ada antrian. Kalau isFull untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Ya, ini akan mengecek dengan membandingkan nilai max-nya. Sama seperti di stack akan membandingkan nilai top of stack-nya. Kalau di queue ini akan membandingkan nilai tail-nya yang seperti saya jelaskan tadi. Head ini ketika masih -1, tail -1, artinya di indeks array itu belum ada elemen yang terisi di satu indeks pun. Ketika di sini head sama dengan 0, nah berarti sudah terisi nilai awalnya indeks ke 0, elemen 4. Kemudian tail itu akan mengikuti ekornya, elemen yang terisi. Tail 1 berarti 45. Kemudian indeks kedua saya isi lagi elemen 1, tail 2, kemudian indeks ketiga diisi lagi elemen 8, tail 3, indeks kelima diisi lagi tail 4, indeks ke-12 diisi lagi tail 5, indeks ke-6 diisi elemen 7, tail 6, sampai maksimal indeks tail 7 elemennya 78. Nah, ini kita bisa menggunakan logika untuk mengecek antrian penuh karena bisa tail sama dengan nilai max di sini adalah panjang dari array, panjang array-nya adalah 8 dikurangi 1, yaitu decrement. Jadi tail misalnya di sini 7 sama dengan 8 dikurangi 1, 7. Maka di sini dikondisikan bahwa ketika nilai tail sama dengan max dikurangi 1, antrian penuh karena sudah terisi elemen semua. Tapi apabila tail di sini masih kurang dari maksimal dikurangi di decrement, maka antrian masih ada. Misalnya saja tail di sini 5 ya, indeks kelima, tail 5, tailnya 5 sama dengan max panjang array-nya 8 dikurangi 1, 7. Tailnya yang terisi 5, sedangkan indeksnya maksimal 7, berarti masih ada antrian yang bisa diisi elemen. Kemudian fungsi selanjutnya adalah enqueue. Nah, kalau di stack kita bisa menggunakan fungsi pop untuk mengambil elemen. Kita bisa menggunakan fungsi enqueue